warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wala aqibatu lil muttaqin. Wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Safiyuhu min khalqihi wa habibuh. Nashhadu annahu qad ballagha ar-risalah wa adda al-amanah wa nasaha lil ummah wa tarakana 'ala al-mahajjati al-bayda layluha kanahariha la yazighu anha illa halik. Allahumma ijma'na bihi kama amanna bihi wa lam narah warzuqna hawdah wasqina min yadihi syarifati syurbatan la nadma'u ba'daha abada. Allahumma amin. Hadirin sidang jamaah rahmat Allah, pada kesempatan yang berbahagia ini, di momen yang sangat agung ini, itu momen memasuki bulan Muharram di tahun baru Hijriah, yaitu tahun 1445 Hijriah. Judul yang atau tema yang akan kita sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini adalah keutamaan bulan Muharram dan hikmah dari hijrah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Judul kita. Jadi di sini ada dua sisi yang perlu kita lihat. Yang pertama adalah berkaitan dengan bulan Muharram. Perlu kita ketahui, bulan Muharram adalah salah satu dari 4 bulan yang disebut dengan bulan haram. Disebut bulan haram bukan artinya bulan itu hukumnya haram. Seperti Masjidil Haram, bukan berarti masjid itu haram, tapi masjid yang perlu dijaga. Kalau kita enggak menjaga, berarti kita melakukan keharaman. Itulah kira-kira. Mungkin juga dengan bulan haram ini, Muharram salah satu dari 4 bulan yang dimuliakan, yang perlu dijaga. Dijaga dengan memperbanyak ibadah, dan di sisi lain dijaga untuk menghindarkan diri dari terjerumus ke dalam maksiatan. Karena orang yang melakukan kejahatan atau kemaksiatan di bulan ini, dan Muharram, itu celaannya lebih besar daripada dia melakukan kejahatan di bulan depan, bulan Safar. 4 bulan itu yaitu secara berturut-turut Dzulqa'dah, bulan ke-11, kemudian Dzulhijjah, bulan ke-12, kemudian Muharram, bulan 1, kemudian bulan Rajab nanti. Ya. Setelah Muharram ini Safar, itu bukan haram. Safar, Rabiul Awwal, Rabiul Akhir, Jumadi al-Ula, Jumadi al-Ukhra, kemudian Rajab. Nah, ini masuk lagi bulan haram. Inna 'iddatash syuhuri 'inda Allah 12 syahra. Allah berfirman dalam surah At-Taubah, sesungguhnya jumlah bilangan bulan yang ditetapkan oleh Allah kepada kita di dunia, bukan di planet Mars, bukan juga di matahari, bukan juga di bulan. Karena jumlah bulan di sana mungkin melebihi bulan di bumi. Di bumi cuma 12 bulan setahun. Kenapa? Karena bumi berputar mengelilingi matahari. Kemudian balik lagi. Setelah balik itu
12 bulan. Kemudian bulan, ini kalau bulan berputar mengelilingi bumi. Kemudian pas balik lagi 12 bulan juga. Sama ya, hari dengan bulan sama, jumlahnya 12 bulan. Cuma jumlah harinya yang berbeda. Setiap tahun itu jumlah hari hitungan bulan itu berkurang 11 hari dibandingkan dengan hitungan bulan. Makanya setiap 100 tahun ada seseorang umurnya 100 tahun dengan tahun Masehi. Kalau dihitung dengan tahun Hijriah, tahun bulan, bukan tahun matahari, itu berjumlah 103 tahun. Jadi setiap 100 tahun bedanya 3 tahun. Makanya Ashabul Kahfi mereka menginap di gua Ashabul Kahfi. Dalam Al-Quran disebutkan 309 tahun. Di lagu-lagu juga pernah 309 tahun lamanya. Kalau dalam Al-Quran, bahasa Al-Quran, 300 wasdada tis'a ya. Gimana ayatnya? Mereka berada di gua itu selama 300 tahun ditambah 9 tahun. Nah, ini keunikan bahasa Al-Quran. Surah Al-Kahfi walabithu fi kahfihim 300 sinina. Mereka menetap di gua mereka sebanyak 300 tahun. Wasdadu tis'a, ditambah 9 tahun. Kenapa enggak disebutkan 309 tahun langsung? Kenapa Allah sebutkan 300 tahun tambah 9 tahun? Nah, ini isyarat kepada dua model tahun yang ada di dunia ini. Tahun Masehi berarti jumlahnya 300 tahun. Tahun bulan berarti jumlahnya 309 tahun. Kehebatan. Bulan Muharram yang judul kita adalah keutamaan bulan Muharram ini adalah salah satu yang pertama di antara 4 bulan yang haram, yang perlu dijaga, yang perlu dimuliakan, dan ibadah pada bulan ini itu dilipat gandakan oleh Allah. Makanya dalam satu hadis ada seorang sahabat Al-Bahili datang kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah." Sebelum dia memanggil Rasulullah, Rasulullah duluan. Apa dia memanggil Rasulullah ya? "Ya Rasulullah, ata'rifuni?" "Wahai Rasulullah, apakah engkau kenal denganku?" Rasulullah menjawab, "Kamu Al-Bahili yang datang tahun yang lalu?" "Ya, ya Rasulullah." Kemudian Rasulullah bertanya, "Kenapa sudah banyak kali perubahan di wajahmu? Dulu berisi, sekarang udah kurus." Dia menjawab, "Ya Rasulullah, sejak aku berjumpa denganmu pada tahun yang lalu, tidak pernah aku meninggalkan puasa. Selalu berpuasa." Semangat kali dia. Ya. Setelah masuk Islam, berjumpa dengan Rasulullah, itu tidak pernah meninggalkan puasa. Kemudian Rasulullah marah kepadanya. Bukan marah ya, maksudnya memberi masukan. Jangan menyiksa dirimu. Kalau engkau berpuasa, puasa saja di bulan Ramadan. Saya masih sanggup ya Rasulullah. Kalau engkau masih sanggup, puasa di Senin Kamis. Saya masih sanggup ya Rasulullah. Puasa 3 hari setiap bulan. Masih juga sanggup ya Rasulullah. Kalau masih sanggup juga, perbanyak puasa di bulan-bulan haram ini. Bulan Dzulqa'dah itu diperbanyak puasa. Bulan Dzulhijjah, bulan Muharram ini, dan bulan Rajab.
Secara khusus, kalau di bulan Dzulhijjah ada yang disebut dengan 10 hari bulan Dzulhijjah. Wal fajri wa layalin 'ashr. Ya, 10 hari 10 malam itu ada hikmahnya. Dari hari pertama, kedua, ketiga itu kita disunatkan berpuasa. Tapi di bulan Muharram ini yang pertama sunat puasa secara umum, puasa bulan Muharram itu puasa bulan haram, ya, salah satu dari 4 bulan haram itu secara umum. Kemudian secara khusus, nah, ini ada plus ya, sebagaimana di 10 awal bulan Dzulhijjah juga ada plus di puasa Arafah. Puasa Arafah itu diampuni setahun yang lalu dan setahun yang akan datang. Di bulan Muharram ini ada tanggal 10 Muharram. Itu diampuni setahun yang lalu, tidak setahun yang akan datang. Ya. Kemudian Rasulullah berkaitan dengan puasa Muharram ini, kisahnya adalah pada saat Rasulullah datang ke Madinah, Rasulullah melihat orang Yahudi berpuasa. Lalu beliau bertanya, kenapa masyarakat Yahudi berpuasa? Orang-orang menjawab, orang Yahudi menjawab, karena hari itu diselamatkan Nabi Musa dari kejaran Firaun. Kami nahnu aula bi Musa. Kami harus lebih utama memuliakan, ya, merayakan keselamatan Nabi Musa daripada mereka. Akan tetapi Rasulullah berazam untuk membedakan diri dengan bangsa Yahudi. La in 'ishtu fi qabilin, sekiranya aku hidup di tahun yang akan datang, la asumanna at-tasi', aku akan berpuasa di tanggal 9 juga. Makanya kita di bulan Muharram ini berpuasa di Asyura, itu juga disunatkan berpuasa. Yang paling bagus adalah kita puasa di 9, puasa juga di 10. Kemudian puasa juga yang ke-11. Kemudian kalau urutan yang keduanya, puasa yang ke-9 yang ke-10 saja. Ya. Urutan yang berikutnya 10 dan 11. Urutan yang berikutnya 10 saja. Ya. Itulah urutannya. Itu mengenai fadilah dari bulan Muharram ini. Afdalus siyami ba'da Ramadan wa Syahrullahil Muharram. Sebaik-baik puasa setelah Ramadan, kata Rasulullah, puasa di bulan Muharram. Kemudian Rasulullah melanjutkan, sebaik-baik wa afdalus salati ba'da al-fariidah qiyamul lail, dan sebaik-baik salat, ini sambungan hadisnya, sebaik-baik salat setelah salat fardu itu adalah qiyamul lail, salat tahajud. Para ulama sudah menyimpulkan berdasarkan hadis-hadis yang lain bahwa sebaik-baik salat sunat itu bukan salat tahajud. Ya, sebaik-baik salat sunat setelah salat fardu itu salat rawatib. Rawatib, setelah Isya kita salat 2 rakaat, dan sebelum subuh 2 rakaat, setelah maghrib 2 rakaat. Itu sebaik-baik salat setelah salat fardu. Tapi kenapa Rasulullah mengatakan di hadis ini sebaik-baik salat setelah salat fardu adalah qiyamul lail? Ini menunjukkan bahwa di hadis tadi sebaik-baik puasa setelah Ramadan adalah puasa di bulan Muharram. Ini tidak menunjukkan bahwa puasa Muharram itu langsung lebih baik setelah Ramadan, ya. Tapi maksud Rasulullah adalah sebaik-baik puasa sunat yang mutlak, ya. Begitu juga di salat tahajud tadi, sebaik-baik salat sunat tahajud yang mutlak, artinya tidak berkaitan dengan waktu. Akan tetapi kalau puasa berkaitan dengan waktu atau salat berkaitan dengan waktu
Apa maksud berkaitan dengan waktu? Setelah Isya disunatkan sunat Isya. Ini berkaitan dengan waktu Isya. Maka dia justru lebih baik daripada salat tahajud. Sebelum fajar disunatkan salat fajar. Ya. Setelah azan subuh itu sunat fajar atau sunat sebelum subuh. Itu sama. Ya, sama satu paket, sama sama bentuknya, beda nama. Kalau sebelum azan itu tahajud namanya. Salat fajar ini lebih baik daripada salat tahajud. Demikian juga puasa, misalnya puasa 6. Puasa 6 dilakukan setelah melakukan puasa Ramadan. Dia lebih bagus daripada puasa di bulan Muharram ini. Misalnya puasa Arafah berkaitan dengan hari Arafah, dia lebih bagus daripada berpuasa, memperbanyak puasa di bulan Muharram ini. Berpuasa di Asyura tanggal 10 nanti dan Tasu'a tanggal 9 nanti, dia lebih bagus daripada puasa di tanggal-tanggal yang lain di bulan Muharram. Ya, itu maksudnya. Jadi keutamaan bulan Muharram pertama, dia bulan yang dimuliakan dan diminta kita untuk menjauh sejauh-jauhnya dari melakukan kejahatan. Karena orang melakukan kejahatan ini, celaan di bulan ini celaannya lebih besar. Ya, orang yang berzina di masjid daripada orang berzina di diskotik. Mana yang lebih dicela? Orang berzina di masjid. Ya. Kenapa? Karena tempat yang seharusnya dimuliakan justru dia berzina. Begitu juga orang yang melakukan kejahatan di bulan ini, celaannya lebih besar. Kenapa? Karena seharusnya dimuliakan, justru dia melakukan kesalahan. Di sisi lain kita diminta untuk memperbanyak ibadah, ya, untuk memperbanyak ibadah. Itu berkaitan dengan keutamaan dari bulan Muharram. Kesimpulannya, dituntut kita untuk menjaga untuk tidak melakukan kejahatan dan memperbanyak sebanyak-banyaknya ibadah yang mungkin kita kerjakan, bersedekah, berpuasa, melakukan salat. Itu yang diminta kepada kita untuk melakukan. Kemudian bagian yang kedua adalah hikmah dari hijrah. Hikmah dari hijrah. Yang pertama adalah dengan adanya hijrah yang dilakukan oleh Rasulullah berarti ada contoh. Ya, kalau kejadian yang sama terjadi pada diri kita, berarti dulu Rasulullah pernah terjadi seperti itu. Apa yang Rasulullah lakukan? Rasulullah berpindah tempat dari tempat yang tidak nyaman kepada tempat yang lebih nyaman. Itu contoh yang diperlihatkan kepada kita oleh Rasulullah. Mungkin kalau nggak diperlihatkan oleh Rasulullah contoh itu kepada kita, mungkin kita akan beralasan, oh nggak boleh, dulu Nabi nggak pernah hijrah, berarti kita biar mati aja di sini. Kalau kita hijrah bid'ah itu, karena Nabi nggak pernah lakukan. Mungkin kita sebagian ada yang memahami seperti itu, sebagian, ya, nggak semuanya, ya. Kenapa nggak semuanya? Nanti saya akan sebutkan contoh-contoh bagaimana para sahabat sendiri tidak memahami seperti itu, ya, tapi memakai pemikiran, memakai akal yang diberikan oleh Allah, sehingga kadang-kadang tidak selalu harus melihat Rasulullah lakukan, ya. Salah satunya penetapan tahun Hijriah sebagai tahun Islam. Itu bukan Rasulullah yang menetapkan. Bulan sudah ada, ya. Bulan sejak dulu sudah ada. Sejak Musa tadi diselamat. Kenapa orang Yahudi berpuasa di tanggal 10 itu? Karena mereka menjawab, karena dulu di tanggal itu Allah menyelamatkan Musa. Berarti sudah ada. Bulan itu sudah ada, ya. Tapi tahun pertamanya kapan? Ini belum ada, ya. Kalau orang Kristen, mereka menetapkan tanggal kelahiran Isa sebagai tahun pertama, ya, tahun kelahiran Isa. Tahunnya sudah ada sebelum itu. Kita Islam bagaimana? Di masa Sayyidina Umar datang sebuah surat, ya,
Ada riwayat surat dari Abu Musa Al-Asy'ari, ada riwayat sakun. Sakun itu berupa cek, alat tukar, ya. Kemudian dibaca oleh Sayyidina Umar ini, surat ini tertulis bulan Sya'ban. Kemudian dipertanyakan, ini Sya'ban kapan ini? Sya'ban tahun kemarin atau Sya'ban tahun ini atau Sya'ban tahun yang akan datang? Cek, ya. Bagaimana kita cairkan kalau tahunnya enggak jelas? Maka sejak itu Umar bin Khattab mengumpulkan para sahabat. Ini enggak mungkin kayak gini, ya. Harus kita cari, kita tetapkan 1 tahun. Tahun pertama Islam itu kapan? Maka dimusyawarahkan. Ada yang mengusulkan kita ambil seperti orang Romawi, ya, orang Romawi. Akhirnya dirembuk, enggak mungkin orang Romawi. Orang Romawi itu menetapkan tanggal itu sudah sejak Iskandar Al-Akbar. Iskandar itu salah satu cucu dari Nabi Nuh. Iskandar Zulkarnain yang disebut dalam surah Al-Kahfi. Itu sudah lama kali, enggak mungkin. Enggak mungkin lama kali. Misalnya bulan Sya'ban tanggal sekian tahun 2000 sekian, jauh kali. Ya, coba cari yang lebih dekat lagi. Cetuskan tanggal kelahiran Nabi, tahun kelahiran Nabi. Enggak cocok juga, karena itu sama juga dengan orang Kristen, ya, dengan pertimbangan-pertimbangan lain. Kemudian diusulkan oleh Ali bin Abi Thalib, tanggal Nabi berpindah dari negeri kafir ke negeri Islam, hijrah. Maka ditetapkan tahun Nabi hijrah itu sebagai tahun pertama. Tahun pertama Islam. Nah, itu dia. Kemudian Nabi hijrah bukan di bulan Muharram. Nabi lahir di bulan Rabiul Awal. Hijrah juga di bulan Rabiul Awal. Dan wafat juga di bulan Rabiul Awal. Ya, mudah kali ingat tanggal Nabi itu, ya. Lahir di Rabiul Awal, wafat di Rabiul Awal, hijrah meninggalkan Mekah menuju Madinah juga di Rabiul Awal. Kenapa enggak dijadikan Rabiul Awal sebagai bulan pertama dalam Islam? Rabiul Awal bulan pertama, Rabiul Tsani bulan kedua, Jumadil Ula ketiga, Jumadil Ukhra 4, Rajab 5, Sya'ban 6. Kenapa enggak terakhir sekali nanti kalau dimulai dari Safar bulan 12, Muharram bulan 11. Kenapa enggak seperti itu? Bukankah Nabi itu hijrahnya kan bulan Rabiul Awal? Diusulkan oleh Sayyidina Utsman. Jangan, ya. Tapi kita jadikan Muharram ini sebagai tahun pertama. Kenapa? Karena orang baru selesai melaksanakan haji. Orang yang melaksanakan haji itu seperti bayi dilahirkan. Kalau haji mabrur, berarti dia kama waladathu ummuh, seperti dilahirkan oleh ibunya, suci dia, bersih. Ya, diusulkan tadi yang mengusulkan tahun pertama itu tahun hijrah Nabi Ali. Yang mengusulkan bulan Muharram itu Utsman bin Affan, ya, bukan Rasulullah SAW, ya, atas musyawarah Umar. Kemudian diputuskan oleh Umar, mantap, tahun hijrah Nabi. Tapi jangan kita jadikan Rabiul Awal sebagai bulan pertama, tapi Muharram sebagai bulan pertama. Kenapa? Karena seakan-akan setelah haji orang sudah bersih, start kembali. Tahun baru ini kita juga mempertahankan prestasi yang kita peroleh dari kesucian di bulan haji kemarin. Nah, ya, ini momen. Makanya nanti ada seorang pengarang buku bagaimana berubah, how to change, ya, bagaimana kita berubah. Salah satu kesimpulan dari penelitian dia mengatakan saat yang ideal untuk mempertimbangkan upaya perubahan, ya. Selama ini kita banyak maksiat, selama ini jenuh berhadapan dengan kehidupan ini, selama ini macam-macam. Saya ingin berubah. Cari momennya. Saat yang ideal untuk mempertimbangkan upaya perubahan adalah sesudah suatu awal yang baru. Nah, ini kita sudah memasuki
bulan baru hijrah. Nyo jamun nyo letak maksiat. Nyo tahun baru nyo beli. Ya, itu salah satu. Atau tanggal lahir saya, ini saya mau ulang tahun. Nyo ali ulang tahun nyo bujit kurang jerong. Nyo Ramadan nyo bujit kurang jerong. Jadi kita cari momen. Tapi beda preh, aku preh ulang tahun mentang. Nyo dengan Muharram, manfaatkan Muharram. Ya, manfaatkan Muharram dulu. Nanti kalau gagal baru cari momen yang lain. Jadi momen Muharram ini baru tanggal berapa nih? Tanggal 3, tanggal 2 ya? Tanggal 2. Rabu kemarin 1. Maka di tanggal ini kita start kembali. Spirit kembali. Ke depan saya harus berubah. Jamun poh 2 malam, poh 5 malam, nyo payah poh 10. Ya, jamun budak poh 8, poh 10, nyo budak payah poh 5. Cari momen-momen itu terbantu kita untuk melakukan perubahan besar dalam kehidupan kita. Ini buku karangan Katie Milkman, ya. Bagaimana berubah? Sekali untuk selamanya. Ini bagus untuk dibaca-baca, ya. Kemudian hijrah mengajarkan kita sebagaimana yang dilakukan oleh Rasulullah SAW setelah hijrah itu. Apa yang beliau lakukan pertama? Setelah tiba ke Madinah, itu pertama membuat masjid, ya. Kemudian membuat undang-undang, kemudian melakukan persaudaraan. Jadi hijrah mengajar kita untuk dekat dengan masjid, ya, untuk hidup teratur, undang-undang. Tulis undang-undang di dalam buku catatan kita. Hidup saya harus seperti ini. Sebagian nanti jadwal harian. Bangun tidur jam sekian, setelah tidur saya ke sini makan, kemudian jadi itu lebih menjadikan kita lebih teratur, ya. Dulu kami yang belajar itu pernah melakukan pada saat-saat dalam kesibukan belajar itu karena biar waktu lebih teratur. Tapi kadang-kadang masa-masa sekarang ini sudah kurang, ya. Tapi perlu di momen ini perlu kita mereview kembali, ya, prestasi-prestasi yang dulu pernah kita lakukan, pernah kita raih. Dulu di masa muda long mantap dapatkan katuhan lagi kabruk tak lon, review kembali, ya. Bangkitkan kembali semangat mudamu, begitulah kira-kira. Kemudian hijrah mengajarkan kita bahwa perantau harus memikirkan tanah asalnya. Rasulullah merantau. Walaula qaumuki innaki, Rasulullah pada saat hijrah itu mengatakan apa? Innaki la ahabbu biladin ilayya. Engkau Mekah negara yang paling aku cintai. Pak dengar pidi paling saya cintai. Pak biren paling long cintai. Ya. Walaula anna qaumaki akhrajuni ma kharajtu. Sekiranya bukan karena kaummu wahai Mekah mengeluarkan diriku, mengusirku dari Mekah, aku tidak akan meninggalkan Mekah. Makanya ketika Rasulullah merantau, pikiran Rasulullah Mekah, sampai satu hari beliau kembali lagi membebaskan kota Mekah. Jadi kita yang merantau dari kampung datang ke Aceh, kampung nyamun, ya mana langkrung, toek langkrung, aku adu kampung, ya, toek laut, aku adu, aku boleh. Jangan seperti itu. Datang ke Aceh, kota Madani, kota yang maju. Satu saat, kuah kampung, nyona urung toek laut, kutimbak, begitulah kira-kira. Ya, lakukan perubahan. Jadi bukan ketika kita hijrah itu dengan segala kekurangan desa kita, tempat kita, lalu kita marah, kita biarkan, tidak. Tapi keluar dari kampung kita, tapi pikiran kita tetap ke kampung kita. Dan ini yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW, mengajarkan kita kepada hubbul watan minal iman, cinta tanah air. Cinta tanah air bagian dari keimanan. Ya. Jadi jangan meninggalkan kampung lalu tidak pernah memikirkan atau memberi
Sumbangan paling kurang, sumbangan pikiran kepada kampung kita. Ini hal yang tidak baik. Berbeda yang dicontohkan oleh Rasulullah. Kemudian, hijrah mengajarkan kita kepada kesetiaan. Kepada siapa? Satu, tadi saya sudah sebutkan, kepada tanah air kita, kampung yang kita tinggalkan. Yang kedua, kepada orang yang menyambut kita. Dari kampung kita datang ke Aceh, menetap di Berawai, menetap di Lungbata. Kita harus cinta setia kepada Berawai, setia kepada Lungbata. Dan itu yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Dalam satu peperangan, Rasulullah di Perang Hunain. Perang Hunain. Selama ini, sejak Bai'at Aqabah. Bai'at Aqabah pertama, Bai'at Aqabah kedua, masyarakat Madinah bersumpah, berjanji akan menjaga Rasulullah pada saat Rasulullah datang ke Madinah. Itu sebelum hijrah. Kemudian setiba di Madinah, dilindungi Rasulullah, ya, dibantu Rasulullah, sehingga Rasulullah memenangkan peperangan, menang sampai bisa kembali ke Mekah, merebut kembali kota Mekah. Kemudian tak lama setelah direbut kota Mekah oleh Rasulullah, terjadi perang Hunain antara penduduk Taif dengan Rasulullah dan dimenangkan oleh Rasulullah SAW. Tapi di hari itu, harta rampasan perang yang begitu besar, sikit pun tidak diberikan kepada orang Ansar. Sikit pun tidak diberikan oleh Ansar. Mungkin sekilas kita lihat, Nabi hana setia sagai. Hai bantu hana gejok tepi. Gejok justru ke Abu Sufyan baru masuk Islam. Ke Muawiyah bin Abi Sufyan. Orang-orang yang baru masuk Islam dikasih 100 ekor unta, diminta 100 lagi, dikasih lagi. Ada satu orang namanya Safwan bin Umayyah bin Khalaf. Umayyah bin Khalaf ini yang menyiksa Bilal bin Rabah, ayahnya. Safwan ini enggak masuk Islam dia. Kemudian setelah dia berjumpa dengan Rasulullah SAW di Mekah, sebelumnya dia melarikan diri. Kemudian diberi keamanan oleh Rasulullah dan kembali ke Mekah. Kemudian Rasulullah minta dia untuk masuk Islam. Kamu dia? Kamu saya? Oke, enggak apa-apa. Silakan enggak masuk Islam, tapi saya berikan waktu untuk kamu. Dia meminta kepada Rasulullah, meminta untuk berpikir-pikir. Ya, mau tapi minta kesempatan untuk berpikir. Minta sekian bulan, 3 bulan lah. Saya enggak lupa, 1 bulan atau 3 bulan. Kemudian Rasulullah memberikan 4 bulan. Ya, pikir 4 bulan. Kira-kira 4 bulan pikir. Kemudian terjadi perang Hunain ini. Pada saat terjadi perang Hunain, Safwan ini sosok yang memiliki senjata yang banyak. Dia musyrik. Senjatanya disewa oleh Rasulullah. Jadi boleh kita menyewa persenjataan. Misalnya Indonesia perang dengan negara kafir, dengan Rusia. Boleh kita minta pinjam senjata ke Amerika, boleh. Ya. Dan ini yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Disewa senjata kepada Safwan. Setelah menang, datang dia minta 100 ekor unta. Dikasih. Minta lagi 100 ekor unta. Belum kafir, belum Islam pada saat itu. Dikasih lagi. Minta lagi 100 ekor unta. Dikasih lagi 300 ekor unta dikasih. Di situ dia bercengang. Nyo pasti Nabi. Nyokan Nabi tidak berani dia memberikan seperti ini. Ya. Gara-gara itu masuk Islam. Makanya mu'allaf itu tidak hanya kita beri bantuan kepada yang sudah masuk Islam. Mu'allaf itu bisa juga orang yang kira-kira kita mengharapkan dia masuk Islam. Tetangga kita Kristen, ya, kita beri zakat dia, mu'allaf. Mengharapkan suatu saat dia masuk Islam. Kembali kepada Rasulullah tidak memberikan kepada Al-Ansar. Sekilas kita melihat Rasulullah hanya setia. Tapi ketika diprotes oleh Al-Ansar, ya, tentang utusan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ini Ubadah bin Samit kalau saya tidak salah, ya, atau Sa'ad bin Ubadah datang ke Rasulullah. Rasulullah, ini masyarakat Ansar, mereka bersedih. Kenapa? Karena engkau tidak memberikan harta rampasan perang kepada mereka. Justru engkau memberikan kepada sanak saudaramu yang baru masuk Islam, Abu Sufyan, Muawiyah, famili Nabi SAW. Kemudian Rasulullah, engkau secara pribadi apa pendapatmu? Innama ana rajulan min qaumi.
Saya salah satu dari masyarakat Ansar. Kemudian Rasulullah mengumpulkan mereka, menutup di sebuah tempat, enggak boleh satu pun masuk, mereka saja, kecuali Abu Bakar Siddiq. Kemudian Rasulullah menceramahi mereka. Apa kata Rasulullah? Ceramah yang sangat menyedihkan. Ya ma'asyaral ansar, wahai segenap masyarakat Ansar, alam ajidkum dullalan fahadakumullahu bi. Membuka ceramah beliau dengan pertanyaan, bukankah aku dulu melihat kalian dalam keadaan tersesat, lalu Allah memberi hidayah kepada kalian gara-garaku? Wa'alatan fa'aghnakumullahu bi, dulu kalian miskin, sekarang kalian menjadi kaya. Ya, mereka dulu enggak sekaya sekarang. Setelah Khaybar direbut oleh Rasulullah, itu mereka menjadi kaya. Khaybar di tahun ke-7 Hijriah. Dulu kalian miskin, sekarang menjadi kaya. Wa mutafarriqin fajama'akumullahu bi, dulu kalian berpecah belah. Ada Aus, ada Khazraj. Sebentar mereka berperang. Fajama'akumullahu bi, sekarang kalian disatu padukan gara-gara aku. Wa yaquluna Allah wa rasuluhu amanna. Mereka menjawab, Rasulullah lebih tahu, Rasulullah lebih aman, Rasulullah lebih, ya. Kemudian faqala Rasulullah, ala tujibunani? Kenapa kalian tidak jawab? Kenapa kalian menjawab aku lebih tahu, aku lebih aman? Kenapa kalian sendiri tidak menjawab? Faqalu Allah wa rasuluhu aman. Mengulang lagi jawaban yang sama. Faqala ama innakum law syi'tum an taqulu kadza wa kadza. Kemudian Rasulullah mengatakan kepada mereka, sekiranya kalian mau menjawab, kalian bisa jawab. Kalian bisa mengatakan, bukankah engkau ya Rasulullah dulu datang dari jauh, diusir dari kampungmu, datang kepada kami lindungi? Kalau kalian mau jawab seperti itu bisa, sah-sah saja. Bukankah dulu engkau tidak ada tempat tinggal, kemudian datang ke Madinah, kami berikan tempat tinggal? Bukankah engkau diusir, diperangi, kami bantu engkau untuk berperang? Kalau kalian mau jawab seperti itu, sah-sah saja. Dan memang itu yang terjadi. Kemudian faqala, mereka menangis pada saat Rasulullah menyebut-nyebutkan seperti itu, ya. Lalu Rasulullah mengatakan, ala tardawna ayyadhhaban nasu bisya' wal ibil wa tadhhabuna bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Apakah kalian tidak rela mereka orang-orang yang baru masuk Islam ini datang ke rumah mereka membawa onta, membawa kambing, kalian pulang ke Madinah membawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Lihat, di sini kesetiaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kesetiaan itu tidak hanya ditunjukkan gara-gara di materi, ya, kalimat tolong menunjukkan, tidak. Rasulullah pulang bersama orang Ansar dan meninggal di kalangan orang Ansar, meninggal di Madinah, dikebumikan di Madinah dan berdoa untuk orang Ansar. Ini satu kesetiaan yang tidak bisa diukur dengan materi, ya. Nah, makanya di sini kita juga bisa merenung, ya, bahwa hakikat kekayaan itu bukan di materi, tapi di hati. Apa kata Rasulullah? Tidakkah kalian rela? Rela itu di hati. Mereka pulang dengan onta, dengan kambing, tapi kalian pulang bersama Rasulullah SAW. Kemudian, apa kata Rasulullah? Al-ansaru syi'arun. Orang Ansar ini adalah syiar bendera, tanda. Wan nasu ditharun. Sedangkan orang-orang punah, lenyap. Ya. Kemudian, walaulal hijratu lakuntum ra'an minal ansar. Sekiranya bukan gara-gara hijrah, berpindah Rasulullah, ya, dari Mekah ke Madinah, aku adalah salah seorang dari Ansar. Ya. Tapi karena beliau hijrah, maka beliau dianggap dari Muhajirin. Begitulah beliau tunjukkan kesetiaan beliau kepada orang Ansar. Lau salakan nasu wadiyan, kalau orang memilih jalan ke sana, orang Ansar memilih jalan ke sini, lembah ini, ya. Apa kata Rasulullah? La salaktu wadiyal ansar. Aku akan menempuh jalan yang ditempuh oleh orang Ansar. Kemudian Allah berpesan kepada mereka, innakum satalqauna ba'di athara. Orang Ansar, setelah aku wafat nanti,
kalian akan melihat perebutan kekuasaan. Ya. Fasbiru, maka kalian bersabar. Hatta talqauni 'alal haud. Sampai kalian nanti menjumpaiku di surga nanti. Maka kita lihat pada saat perebutan kekuasaan yang terjadi di kalangan para sahabat, tidak ada satupun orang Ansar yang ikut menobatkan diri sebagai khalifah, ya, berperang. Tapi orang Muhajirin ada, ya. Ali berebut dengan Muawiyah. Kemudian pada saat terpilihnya Utsman dan Ali juga ada juga mereka sama-sama nggak mau mundurkan diri. Kalau Abdurrahman bin Auf mundurkan diri, tapi Ali tidak mau mundurkan diri sebagai calon. Utsman juga tidak mau. Akhirnya terpilih Utsman. Tapi tidak ada satupun orang Ansar. Ada satu orang Ansar yang dinobatkan oleh Ansar menjadi khalifah. Namanya Ubadah bin Samit. Ya, Ubadah ini ketika nanti terkalahkan, artinya ketika Umar datang, kemudian Umar memberi masukan untuk memilih Abu Bakar sehingga terpilih Abu Bakar secara ijma', maka Ubadah ini sedih dan meninggalkan Madinah menuju negeri Syam. Tapi dia tidak sampai melakukan pemberontakan. Ini contoh juga yang perlu kita tiru, bahwa ketika hasil musyawarah sudah diputuskan, jangan pula kita main belakang ingin membuat kericuhan. Kemudian pelajaran lain yang ditunjukkan oleh Rasulullah berkaitan dengan hijrah ini. Hijrah mengajarkan kita bahwa sabar itu ada batasnya. Ya. Tindakan hijrah yang dilakukan oleh Rasulullah, apa bisa kita pahami? Bahwa sabar itu ada batasnya. Bagaimana kita pahami itu? Rasulullah disiksa, Rasulullah dihalangi, Rasulullah. Apa kata Rasulullah? Meminta kepada para sahabat untuk hijrah ke Habasyah. Ya, mungkin kita bersabar-sabar terus. Kemudian ketika orang Madinah sudah masuk Islam dan berjanji untuk menerima Rasulullah, meminta para sahabat untuk meninggalkan Mekah, pergi ke sana. Ya, ada nanti orang Islam sudah masuk Islam tapi tidak mau meninggalkan Mekah. Ada seperti itu. Itu orang Islam, dia sudah masuk Islam, tapi dia tidak mau meninggalkan tanah air mereka, perkampungan mereka. Dan orang seperti ini itu dicela oleh Allah dalam Al-Quran. Innal ladzina tawaffahumul malaikatu zalimi anfusihim qalu fima kuntum qalu kunna mustad'afina fil ard. Jadi innal ladzina tawaffahumul malaikatu zalimi anfusihim, ada sekelompok orang Islam sudah masuk Islam tapi dia tidak taat kepada Rasulullah, yang Rasulullah memerintahkan mereka untuk hijrah. Apa kondisi mereka? Zalimi anfusihim, menzalimi diri mereka sendiri. Kemudian para malaikat yang mencabut nyawa mereka bertanya, qalu fima kuntum, kenapa kalian? Qalu kunna mustad'afin, dulu kami lemah, enggak sanggup berangkat, macam-macam. Fa ulaika ma'wahum jahannam. Jadi Allah menjanjikan kepada orang seperti itu yang tidak taat kepada Rasulullah. Ini perlu kita garis bawahi. Orang Islam tapi tidak taat kepada Rasulullah, seperti sekelompok orang Islam di masa Rasulullah itu, yang Rasulullah meminta kepada mereka untuk berhijrah, tapi mereka tidak mau. Ulaika ma'wahum jahannam. Mereka masuk neraka. Kalau sempat wafat dalam kondisi seperti itu. Makanya nanti salah satu di antara mereka siapa? Paman Rasulullah sendiri, Abbas. Abbas ikut serta dalam rombongan perang Badar, membantu kafir Quraisy melawan Rasulullah SAW. Padahal beliau sudah beriman. Untung saja tidak meninggal. Kalau meninggal, mereka emang neraka. Tapi karena beliau tidak meninggal, beliau nanti punya kesempatan untuk bertobat. Termasuk Abbas tidak mau hijrah, padahal beliau sudah beriman. Ya. Jadi mengajarkan kita untuk
harus taat kepada Rasulullah. Kemudian hijrah mengajarkan kita bahwa orang Islam perlu bernegara. Perlu bernegara. Sebagaimana yang ditunjukkan oleh Rasulullah SAW. Ketika tiba di Madinah, beliau membuat negara. Membuat masjid, membuat undang-undang, membuat perjanjian-perjanjian, mempersaudarakan, menyatukan masyarakat dalam satu komunitas yang disebut dengan Piagam Madinah Negara. Ya. Bahwa Islam dan punya kuasa di negara itu. Rasulullah ketika datang ke Madinah, apakah beliau sebagai masyarakat biasa saja? Tidak, beliau berkuasa. Jadi Islam mengajarkan kita bahwa masyarakat Islam ini harus bernegara. Setelah bernegara harus berkuasa. Baik dan Nyai Gop, ya, harus berkuasa. Fardu kifayah, jangan juga semua berebut kekuasaan. Fardu kifayah, kalau ada sebagian yang kita anggap layak, sudah cocok, okelah, ya. Makanya sepatutnya jangan kita menunggu orang mencalonkan diri. Tapi kita masyarakat ini melihat siapa anak muda di desa kita ini yang layak untuk memimpin kita, sama-sama kita dorong maju. Yohana majuran hancur nengerong. Di kampung sana juga didorong. Jadi semua pakar-pakar di kampung masing-masing didorong oleh masyarakat desanya masing-masing untuk menjadi anggota dewan. Pasti yang terpilih nanti pasti orang-orang pilihan. Tapi kalau masing-masing mencalonkan diri, berarti yang terpilih yang lepeng. Yang sogok masyarakat ijem sogok, ya. Nah, maka untuk kita menghindari dari kebobrokan yang terjadi selama ini, maka masyarakatnya kalau seorang anak muda yang berbakat di kampung, dorong mereka untuk maju. Siapa pemuda-pemuda yang sukses, dorong mereka untuk maju. Jangan menunggu diminta, tapi kita yang memberikan kepercayaan sehingga mereka merasa dipercayai. Ya, dulu kami di Mesir itu kalau untuk jadi ketua satu pun nggak mau. Ketua kekeluargaan Mesir itu. Kenapa? Karena dan itu paling bagus. Diminta nggak mau. Tapi akhirnya dimusyawarahkan. Kami sudah bulat dekat kamu, nggak boleh tolak lagi. Akhirnya baru mau. Ya, baru mau. Nggak seperti sebagian organisasi lain berebut demokrasi, masing-masing mencalonkan diri. Tapi ketika ditunjukkan ini lebih bagus. Makanya kita KMA di sana selalu harmonis, ya. Kemudian selalu yang terpilih itu berakhlak mulia, mau mendengar usulan dari orang-orang lebih tua. Itu cara yang paling bagus. Perlu dicontohkan cara yang dilakukan oleh KMA Mesir. Kemudian hijrah mengajarkan kita bahwa Islam punya identitas. Ya, ini nggak banyak lagi. Tinggal 3 poin lagi, ya. Bahwa Islam itu punya identitas. Walaupun identitas itu tidak dimunculkan oleh Rasulullah SAW. Hijrah. Tadi Sayyidina Umar bermusyawarah. Nyo payah benar tahun orang Islam. Enggak boleh kita pakai tahun orang. Ya. Kemudian dimusyawarahkan. Nyo tajok tahun hijrah Nabi SAW. Punya identitas. Dan identitas penetapan tahun Islam ini sekarang sudah lenyap di negara-negara Islam. Semua kita memakai penanggalan Masehi. Ya. Semua kita memakai kecuali Arab Saudi. Itu pun Arab Saudi masalah gaji pemerintah sekarang, gaji pegawai sudah merujuk kepada tahun Masehi juga karena lebih lama. Ya. Jadi bayarnya lebih murah, lebih menghemat uang negara. Jadi begitu. Beda dalam setahun itu 11 hari. Jadi lebih hemat 11 hari uang negara. Tapi hal-hal yang lain masih menggunakan tahun Hijri. Ya. Jadi kita perlu memikirkan kembali satu saat, insya-Allah kalau kita kuat, Islam ini kuat, orang kafir lemah, kita bisa terapkan apa yang kita inginkan. Jangan mereka memaksa kehendak mereka kepada kita. Kemudian
Walaupun identitas ini tidak dimunculkan oleh Nabi. Nabi tidak munculkan ton hijrah wakah, ton long berangkat hijrah, ton Islam, tidak. Ya, tidak dimunculkan oleh Rasulullah, tapi kita sendiri. Makanya nanti di momen-momen lain, ya, perlu juga untuk membedakan diri dengan orang kafir, kita perlu mencetuskan sesuatu, walaupun sesuatu itu tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah. Tidak semua yang tidak dilakukan oleh Rasulullah itu, lalu kita veto itu bid'ah. Ya, berarti Umar bin Khattab bid'ah. Beliau mengumpulkan para sahabat salat tarawih 20 rakaat, bid'ah. Beliau yang mengusulkan untuk mengumpul mushaf, yang Abu Bakar sendiri menolak karena Rasulullah tidak pernah melakukannya, dan akhirnya beliau mau juga. Berarti Umar bin Khattab, Abu Bakar bid'ah. Tidak seperti itu. Ya, kita mencoba pakai ini, ya. Islam hijrah ini mengajarkan kita tentang Islam ini harus punya identitas. Kemudian sudah habis, ya. Sudah habis. Saya ingin sampaikan berkaitan dengan hikmah yang bisa kita ambil dari perjalanan Rasulullah SAW melakukan hijrah ini, dan juga pencetusan tahun pertama hijrah, yaitu dipilih dari hijrah Nabi SAW. Kemudian pencetusan awal bulan Islam itu bulan Muharram atas usulan dari Sayyidina Utsman, dan hal-hal lain, kesetiaan dan sebagainya, cinta tanah air yang tadi sudah kita sebutkan. Mudah-mudahan ada faedah yang bisa kita dapatkan pada kajian yang singkat di malam ini. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Mungkin sekarang kita masuk pada sesi tanya jawab. Contoh? Bulan Rabiul Awal. Rasulullah hijrah di bulan Rabiul Awal. Sedangkan penetapan tanggal 1 hijrah atau awal bulan di tahun Islam itu bukan Rabiul Awal, Muharram, atas usulan Sayyidina Utsman. Kenapa? Karena beliau melihat ini kan baru selesai haji. Orang selesai haji itu sudah bersih, ya. Ulama, ya, kita hitung dari Rabiul Awal, ya, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Ula, Jumadil Ukhra, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, 11 bulan. Oh bukan, ditetapkan di tahun ke-16. Jadi begini, ya, saya ulangi sekali lagi. Rasulullah berdakwah di Mekah selama 13 tahun. Berdakwah di Mekah selama 13 tahun. Ya, ini perlu dipahami. Kemudian di Madinah sampai Rasulullah wafat itu selama 10 tahun. 10 tahun. Dari tahun pertama Rasulullah menginjak kaki di Madinah, kemudian Rasulullah haji wada tahun 10 di bulan Dzulhijjah. Haji wada tahun 10 bulan Dzulhijjah. Ya, ini belum genap 10 tahun. Masih beberapa bulan lagi, karena Rasulullah bukan di awal Muharram hijrah, tapi di bulan Rabiul Awal. Kemudian di tahun ke-11, di bulan Rabiul Awal, tahun ke-11, di bulan Rabiul Awal, genap 10 tahun Rasulullah wafat. Di tahun ke-11, sudah masuk tahun ke-11, di bulan Rabiul Awal. Karena hijrah di bulan Rabiul Awal, ya. Tahun ke-11 Rasulullah wafat. Kemudian digantikan oleh Abu Bakar Siddiq, ya, memegang kekuasaan 2 tahun lebih. Berarti tahun ke-11 itu digantikan oleh Abu Bakar. Tahun ke-12, tahun ke-13, kita katakan demikian. Meninggal Abu Bakar Siddiq tahun ke-13, ya, digantikan oleh Sayyidina Umar tahun
ke-14, ke-15, ke-16. Di 3 tahun setelah pemerintahan Sayyidina Umar, nyokok bulan Syaban tahun Badit. Oh, nyo payah tak pegat tahun Badit, tahun pertama Islam. Maka dimusyawarahkan. Nah, yang mengusulkan tahun Nabi lahir. Berarti kalau tahun Nabi lahir, berarti 40 tahun lagi, 50 tahun lagi sebelumnya. Atau 60 tahun sebelum hijrah. Oh, baik tahun Nabi. Ada mengusulkan seperti tahun Romawi, enggak pas juga. Diusulkan oleh Ali bin Abi Thalib. Tahun Nabi meninggalkan negeri kafir menuju negeri Islam. Di tahun Nabi hijrah. Tahun Nabi hijrah itulah tahun pertama dalam Islam. Jadi kalau di bulan Syaban menurut surat yang digelar Sayyidina Umar, berarti bulan Syabannya tak tulis tahun 16 Hijriah. Tahun 16 Hijriah. Kenapa kan? Tak terlalu kan 16 tahun ka umur Nabi hijrah. Ya. Tapi di bulan Rabiul Awal. Jadi kita terapkan Rabiul Awal sebagai bulan pertama Islam. Bulan pertama Rabiul Awal, bulan kedua Rabiul Akhir. Ternyata Sayyidina Utsman memberi usulan, baik. Okey, tahun kita ambil tahun awal hijrah Nabi. Tapi untuk bulan kita mundur sejenak. Mundur beberapa bulan. Ya, kita jadikan Muharram. Kenapa? Karena Muharram ini kan bulan perpisahan antara pelaksanaan ibadah haji. Setelah haji, seakan-akan manusia ini sudah suci. Ya, melakukan perjalanan. Ketika tiba di kampung mereka, ini tahun baru. Jadi start di Muharram. Itu akhir tahun haji law. Dalam akhir tahun haji law. Jadi Zulhijjah itu sebagai bulan akhir tahun. Setelah 16 tahun hijrah Nabi, baru Umar bin Khattab berpegang bid'ah. Tapi bid'ah hasanah. Ya, bid'ah hasanah. Di masa pemerintahan beliau. Kan sudah ada itu. Maka di surat tadi Umar bin Khattab membuat tahun ke-16 hijrah. Ya, ini bagus pertanyaannya supaya orang jelas pemahamannya bagaimana, ya. Ya. Kemudian, silakan kepada saudara. Nah, lebih panjang tahun masih 11 hari. Jadi nyomu Nabi diutus menjadi Rasul umur 40 tahun. Ya, yang dengan tahun bulan. Nah, tapi dengan tahun Masehi, tahun matahari, mungkin sekitar umur 88 tahun. Kan? Ya, sepatutnya seperti itu. Makanya Nabi wafat umur 60 tahun. Ya. Itu dia bukan ilmu wafat, tetangga long meninggal 60 tahun. Lagi Nabi, padahal kalau lebih kan 65 tahun mungkin. Ya. Seumur dengan Nabi. A'mar ummati baina 60 wa 70. Umur aku antara 60 dan 70 tahun. Padahal kan lebih. Ya. Dalam 100 tahun bedanya 3 tahun. Makanya surah Kahfi, walabithu fi kahfihim 300 sinina wazdadu 9. 300 tahun ditambah 9. Ini isyarat kepada tahunnya ke tahunnya. Subhanallah. Ini salah satu mukjizat Al-Quran, mukjizat ilmiah. Mungkin orang protes pegang bukan. Leher tu sekurang tahun 2 kali you. Pisahkan supaya fikir, ya. Dalam Vladimir. Okey, lanjut bagian
Orang muhajirin, ansar. Orang muhajirin dari kata-kata hijrah. Ya. Al-muhajir man hajara ma nahallahu anhu. Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hakikat hijrah itu sebenarnya bukan berpindah dari satu tempat ke tempat lain. Tapi hakikat hijrah itu meninggalkan sesuatu yang Allah larang. Itu hakikatnya. Kemudian berkaitan dengan hijrah ini orang yang meninggalkan kota Mekah menuju Madinah, mereka disebut dengan al-muhajirin. Orang yang berhijrah. Dalam bahasa Arab. Sedangkan orang yang berada di Madinah yang menyambut Nabi, yang membantu Nabi, itu mereka disebut al-ansar. Berasal dari kata-kata nasrun. Nasrun itu pertolongan. Mereka orang yang menolong. Yang memberi pertolongan disebut al-ansar. Yang meninggalkan kampung halaman disebut dengan muhajirin. Ya, muhajirin. Nah, yang ikhlas berhijrah. Nah, yang aktif hijrah, pada yang mampu ke bunuh. Ya. Nah, yang hijrah, tapi gara-gara berkahwin. Nasi lagi kan. Ya. Dia hijrah kan gara-gara perintah Nabi, tapi karena naurina hijrah maka baik kocit. Itulah yang menyebabkan nanti hadis Nabi, innamal a'malu binniyat. Setiap perbuatan itu niat. Man kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih, hijratuhu ila Allah wa rasul. Man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha, hijrah karena urina, maka hijrahnya terhadap apa yang dia niatkan, tidak mendapat pahala hijrah. Kemudian setelah Fathu Mekah, enggak la hijrata ba'dal fath. Jadi nyaur Mekah ke jauh Madinah. Kalau Fathu Mekah itu enggak dapat lagi pahala. Pahala seperti mana sebagaimana pahala yang diperoleh oleh sahabat-sahabat yang dulu. Kecuali kondisi itu terjadi pada diri kita. Nya Acehnya diserang perang macam-macam. Dia hijrah ke Malaysia mungkin. Nah, itu bisa jadi kita mendapatkan pahala yang sama, ya. Dari Malaysia kita balik Aceh, serang balik. Nah, itu bisa jadi. Tapi penduduk Mekah yang lambat hijrahnya setelah Fathu Mekah itu enggak dapat lagi pahala. Itulah barangkali yang mungkin bisa kita sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.